Shalom Bapak Ibu keluarga damai. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Salam sehat dan damai sejahtera selalu. Tetap semangat ya, tetap bersukacita. Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini, mungkin kita bisa mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Ketakutan, kecemasan, stres di rumah terus, kesulitan ekonomi, sakit dan sebagainya. Saya pun juga. Tapi saya menemukan kunci untuk bisa tetap semangat dan tetap kuat, yaitu berdoa. Mungkin masalah belum selesai, tapi setidaknya kita bisa tenang dan berpengharapan. Menurut saya itu sudah cukup menolong. Ingat, Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Karena itu bila ada masalah, berserulah memanggil Tuhan. Dia akan segera datang untuk menolong kita. Mari kita menyanyikan satu pujian, yaitu Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Memang Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan segera. Kadang butuh proses, kadang butuh waktu. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih dan penolong yang setia. Dia pasti menolong kita pada waktu yang tepat, pada waktu yang terbaik menurut Tuhan. Bagian kita hanya berdoa, bagian lain biar Tuhan yang mengerjakan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang tertahta di atas surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, sungguh kami bersyukur pagi ini kita masih bisa berkumpul dalam kebaktian seni samadi dalam bulan Maret ini. Meskipun kita lakukan secara online, kami percaya suatu hari kita akan lakukan secara tatap muka lagi. Biarlah kesempatan ini kita pakai untuk bisa bersekutu, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Biar kami bisa fokus untuk mengikuti kebaktian ini. Kami mohon jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hibur. Yang sedang kesulitan Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mau bersaksi
mengenai apa yang saya alami 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, saya diizinkan Tuhan untuk merasakan sakit yang namanya saraf kejepit. Kejadiannya itu pada hari Sabtu, saya masih fitness. Seperti biasa, tidak ada tanda apa-apa. Lalu minggunya, saya merasa kaki kiri saya sepertinya itu ketarik. Lalu saya panggil tukang urut biasanya itu. Biasanya saya kalau gitu sudah diurut selesai. Tapi kali ini tidak, beda. Setelah diurut, saya malah tidak bisa jalan. Lalu saya terpaksa baring di tempat tidur. Makin lama, makin sakit, makin tidak bisa bergerak. Saya bergerak sedikit saja, sakitnya luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok bisa jadi gini? Tapi tidak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan terus bersamaku. Jangan aku ditinggal sendirian. Aku mau menghadapi sama Tuhan, enggak apa-apa. Jadi itu semalam saya tidak bisa tidur, sakit luar biasa. Besoknya saya harus ke dokter. Waktu ke dokter, gimana caranya ke dokter? Enggak bisa jalan, sakitnya luar biasa gitu. Saya bilang gini sama anak saya, sudah coba aja. Pakai baju dulu. Nanti saya berdoa dulu. Pakai baju pun saya tidak bisa itu, dibantu sama mantu saya. Lalu saya duduk saya berdoa, saya bilang Tuhan, tolonglah Tuhan supaya aku bisa jalan sampai di dokter. Aku mau periksakan ada apa ini. Lalu saya berdiri. Waktu berdiri itu saya sudah merasa aneh, kok enggak sakit. Ternyata saya bisa jalan sampai di tempat dokter, sampai periksa dokter. Tidak ada yang memapa atau bantu, semuanya saya lakukan sendiri. Saya tahu itu karena pertolongan Tuhan. Lalu saya cek, dokternya bilang mau operasi. Lalu saya coba cek sampai ke 4 dokter, 2 suruh operasi, 2 bilang enggak usah operasi. Akhirnya tapi saya putuskan untuk operasi. Tapi rupanya Tuhan tak mengizinkan, prosesnya itu saya terhalang terus, jadi sampai saya tidak bisa daftar rumah sakit juga susah Pak. Di samping itu saya punya penyakit, tambah lama tambah baik, tambah sembuh. Jadi saya tidak jadi operasi, akhirnya saya pakai fisioterapi. Ya sampai hari ini begitu. Saya merasakan, saya pelajari dari kejadian ini yaitu alangkah indahnya kita hari-hari kita lalui bersama Tuhan. Suka duka kita jalani bersama Tuhan. Persoalan percobaan kita hadapi bersama Tuhan. Kita bisa merasakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Demikian kesaksian saya, semoga menjadikan berkat bagi Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan pujian kedua, yaitu hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Mari Bapak Ibu bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersama-sama hadir ya Tuhan, membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami, kehidupan kami. Sungguh kami boleh merasakan kehadiran Tuhan.
Kami boleh menghayati akan arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini biarlah firman-Mu sungguh boleh membuka hati kami untuk lebih lagi kami mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat hingga 8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Filipi 4 ayat 4 hingga 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan firman pada hari ini adalah menghayati kehidupan bersama Tuhan. Berbicara tentang menghayati kehidupan. Saat ini, apakah Bapak Ibu yang ada di rumah sedang menikmati masa-masa yang menyenangkan? Apakah Bapak Ibu merasa bahagia saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu? Mungkin akan ada di antara kita yang berpikir, mana mungkin aku bisa berbahagia, mana mungkin aku bisa menikmati masa-masa kehidupanku saat ini. Tubuhku saja seringkali merasa sakit-sakitan gitu ya. Dari ujung kaki, belum tangan, belum pinggang gitu ya, semuanya kok rasanya begitu tidak enak. Bagaimana mungkin bisa menikmati kehidupan? Bapak Ibu, saya pernah gitu ya merasakan kalau yang namanya lagi nggak enak badan, itu pasti yang namanya mood itu juga ikut gitu. Bawaannya bete gitu ya, seharian tuh bad mood kalau badan tuh rasanya lagi ada yang sakit. Belum lagi kita terkena masa pandemi. Ketika masa pandemi itu mengurangi kebebasan kita. Bapak Ibu, apa sih yang jadi hiburannya orang Surabaya? Biasanya jalan-jalan bukan? Ke mall. Apalagi saat ini yang menjadi hiburan kita bisa bertemu dengan teman-teman lama kita. Di masa pandemi nggak bisa. Harus stay in home gitu ya, harus di rumah saja, harus jaga kesehatan baik-baik, nggak boleh ketemu orang lain, apalagi jalan-jalan keluyuran ke mall. Waduh, bisa mungkin sampai di depan gitu ya, Bapak Ibu kalau mau masuk, scan dulu Peduli Lindungi gitu kan. Waduh, buka Peduli Lindungi bingung gitu, mana ini error itu, susah. Kita bagaikan di penjara di masa pandemi ini. Bapak Ibu, enak nggak sih kalau yang namanya di penjara itu? Pasti rasanya sumpek gitu ya, bosen. Ya segini-gini ya bangun tidur, makan, mungkin ya mandi, tidur lagi. Bangun lagi, makan, mandi, ya diulang gitu terus. Bosen, boring. Akan tetapi Bapak Ibu, kita belajar melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ada seseorang yang meskipun dia di penjara, di suatu ruangan yang nggak enak loh Bapak Ibu, bukan di rumah gitu ya. Kalau di rumah mungkin kita masih punya beberapa fasilitas yang bisa menghibur kita, bisa nonton TV mungkin kayak gitu ya. Yang suka drama-drama mungkin Bapak Ibu ada yang suka drama Korea, pasti bisa nonton seharian. Ini enggak, ada satu orang yang di penjara di suatu ruangan yang kecil, yang gelap, bahkan pengap, dikatakan sinar matahari itu sampai tidak bisa menembus,
tempat dia dipenjara itu, karena dia dipenjara di bawah tanah. Tetapi orang ini bisa tetap bersukacita. Bahkan dia bisa tetap menyatakan supaya orang lain pun juga bersukacita di dalam setiap kondisi. Dan orang ini sudah menjadi teladannya. Dia tetap bisa efektif, dia bahkan tetap bisa menuliskan nasihat-nasihat firman Tuhan, sekalipun dia berada di dalam kondisi yang tidak enak. Badannya penuh dengan siksaan dan dia berada di penjara, tetapi dia tetap bisa menyerukan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, dialah Bapak Paulus yang menulis surat Filipi ini, Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 4 hingga 8, hanya dari 4 ayat ini saja kita bisa melihat adanya seruan sukacita yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, surat Filipi yang ditulis oleh Bapak Paulus ini sampai dijuluki sebagai surat sukacita. Karena apa? Begitu banyak himbauan, ajakan untuk bisa bersukacita di dalam segala situasi maupun kondisi. Bapak Ibu, bukankah kita mendapati Paulus ini hidupnya masa enak terus sih? Bukankah kita sering mendapati Paulus ini sering kali didera, disiksa, bahkan harusnya dia mengalami kehidupan yang mungkin membuat dia itu susah untuk bersukacita. Tetapi apa yang membuat Paulus, sekalipun dia mengalami segala macam pergumulan, masalah, bahkan hingga di penjara sekalipun, dia tetap dapat menghasilkan suatu surat Filipi yang dikatakan sebagai surat sukacita? Jawabannya ada di dalam bagian yang kita baca tadi. Di dalam ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apa yang membuat Paulus bisa bersukacita sekalipun dia di penjara? Karena dia merasakan dia berada di dalam suatu kondisi, dia tetap merasakan kehadiran Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masa yang susah, dia merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Itulah yang membuat dia sungguh boleh merasakan sukacita yang sejati di tengah-tengah kondisi yang susah. Dan tidak hanya itu. Di dalam ayat yang ke-6 selanjutnya, Paulus berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Jadi Paulus ini senantiasa di dalam segala kondisi sekalipun, yang sulit sekalipun, dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia sungguh boleh tetap merasakan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, John Piper berkata bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati. Nah ini, ada tambahannya ya, menikmati Tuhan selamanya. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ini manusia secara natur, kita ini memang didesain, diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dengan Tuhan. Merasakan kesenangan, merasakan kenikmatan ketika kita berada bersama dengan Tuhan. Itu sudah natur kita sebagai anak Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sumber kita adalah dari Allah. Jadi di dalam segala situasi dan kondisi yang ada di dunia ini yang sekalipun tampaknya memberatkan kita, itu tidak menjadi suatu hal yang mengurangi sukacita sejati kita. Ketika kita tetap nyantol gitu ya, melekat pada sumber kita yaitu Allah. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang selanjutnya sungguh merupakan ayat yang indah yang menyatakan bagi setiap kita yang tetap bersukacita di dalam Tuhan dan kita yang menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menyatakan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyatakan keinginan kita di dalam doa dan permohonan. Ayat 7 menyatakan ada satu janji yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan hal itu, yaitu apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera Allah, yaitu sebuah ketenangan, sebuah ketentraman yang datangnya dari Allah, yang datangnya bukan dari dunia. Dunia mungkin akan memikirkan ketentraman, ketenangan itu aku dapat dari uangku. Ketika aku memiliki uang, ketentraman, ketenanganku dapat ketika aku punya kesehatan, ketika badan dan tubuhku terasa kuat dan sehat. Tidak. Yang dijanjikan oleh firman Tuhan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang bukan dari dunia ini. Sebuah ketenangan dan ketentraman yang sejati, yang kita dapatkan dari Tuhan. Itulah yang akan melingkupi kita, bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang mau hidup untuk terus bersukacita di dalam Dia, menjaga hubungan dengan Tuhan kita. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu memenuhi kita? Apa sih contoh konkretnya? Ayat yang selanjutnya yang merupakan bacaan kita sebagai ayat yang terakhir berkata, jadi, gitu ya. Jadi dia memberikan solusinya. Jadi, akhirnya saudara-saudara, caranya bagaimana? Yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi firman Tuhan sendiri ingin berkata, pikirkanlah semua kebaikan-kebaikan Allah. Janganlah hidupmu terfokus pada pergumulan, permasalahan yang sedang melandamu. Kita sebagai manusia wajar jikalau kita terkadang bisa merasa khawatir, kita merasa cemas ketika mengalami beban dan pergumulan yang ada. Sakit penyakit ataupun pergumulan-pergumulan yang lain, kita bisa merasa khawatir. Tetapi janganlah itu menjadi fokus pemikiranmu. Tapi pikirkanlah Allah. Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang begitu manis, Allah yang bajik, Allah yang begitu patut untuk dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Biarlah hidup kita sekalipun di usia yang lanjut, ketika kita mengalami begitu banyak pergumulan persoalan, biarlah kebaikan-kebaikan Allah yang sudah tidak terhitung itu di dalam kehidupan kita, itulah yang memenuhi pikiran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi satu hal yang boleh kita renungkan dan kita hidupi dalam hidup kita. Biarlah kita sungguh menjadi orang-orang yang memiliki sukacita yang sejati. Itulah yang akan membuat hidup kita sungguh bisa menghayati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Pikirkanlah segala kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidupmu. Dan percayalah, damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal, itulah yang akan memenuhi kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk kami tidak mudah teralihkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, di dalam setiap pergumulan, permasalahan yang kami alami, yang seringkali membuat kami lupa kami memiliki Tuhan. Biarlah kami kembali diingatkan bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam hidup kami. Engkaulah pribadi yang manis, Engkaulah pribadi yang adil dan suci, Engkaulah pribadi yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang saat ini mungkin kami alami, kami percaya kehadiran Tuhan tetap ada dan damai sejahtera itu akan tetap melingkupi kami ketika kami menyandarkan hidup kami, pikiran kami kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menjadi sumber kekuatan yang sejati di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita mau mengucapkan selamat kepada mereka yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Kalau
Di tahun yang lalu, sepanjang tahun Tuhan sudah memelihara mereka, maka kami percaya di tahun yang akan datang ini, Tuhan yang sama tetap akan memelihara mereka. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday dan Panjang Umur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hip hip hura. Bapak Ibu, kadang kita tidak mengerti mengapa ada banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi tetap percayalah, Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Karena itu, hadapilah semua bersama Tuhan. Dia akan menjadikan semua indah pada waktunya. Mari kita menyanyikan lagu pujian Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menghayati kehidupan bersama dengan Tuhan. Tetap bersukacita, tetap berdoa senantiasa, dan ungkapkan segala permohonan keinginan kita kepada Tuhan disertai dengan ucapan syukur. Mari sekali lagi kita berdoa untuk mengakhiri seni samadi pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh boleh terus-menerus terarah pada Engkau. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah Tuhan berkati, di mana di bulan ini mereka boleh bertambah usianya. Kami berdoa untuk Pak Hendra, untuk Dokter Tantular, untuk Bapak Daka, untuk Ibu Hardiana Ongkoh, dan juga untuk Dokter Leni. Tuhan, seiring dengan pertambahan usia
biarlah bertambah juga cinta kasih kepada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu pun juga boleh melingkupi saudara-saudari kami ini. Berdoa juga bagi mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga mungkin mengalami pergumulan dan persoalan yang saat ini bahkan tidak kami ketahui. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita bagi saudara-saudari kami ini. Kami menyerahkan saudara-saudari kami ini dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memakai persekutuan kami, ibadah kami Tuhan. Ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh membuat kami juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih.